Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang biokimia karbohidrat. Setelah pembelajaran diharapkan mahasiswa mampu memahami pengertian tentang karbohidrat dan kaitannya dengan kehidupan manusia. Yang kedua, menganalisis struktur dan konfigurasi molekul karbohidrat serta sifat optik yang berkaitan dengan struktur tersebut. Yang ketiga, menjelaskan rumus serta terdapatnya beberapa monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Yang keempat, menerangkan beberapa sifat kimia karbohidrat. Yang kelima, memahami struktur dan sifat penting beberapa senyawa derivat karbohidrat. Selanjutnya, karbohidrat merupakan senyawa karbon, hidrogen, dan oksigen dalam alam. Rumus umum karbohidrat adalah CnH2O N kali, atau bisa ditulis dengan CnH2nOn. Contohnya, molekul glukosa dengan struktur C6H12O6. Bisa dilihat di slide, itu ada beberapa rumus dari glukosa. Selanjutnya, fungsi karbohidrat yang pertama sebagai sumber energi. Yang kedua, berfungsi dalam proses pembentukan asam pirufat melalui metabolisme glukosa. Yang ketiga, memberi rasa manis pada makanan. Yang keempat, sebagai penghemat protein. Yang kelima, sebagai pengatur metabolisme. Karbohidrat diklasifikasikan berdasarkan beberapa, yaitu berdasarkan jumlah unit gula, berdasarkan lokasi gugus CO, dan berdasarkan jumlah C. Yang pertama, berdasarkan jumlah unit gula, terdapat monosakarida, disakarida atau oligosakarida, dan polisakarida. Monosakarida terdiri atas 1 unit gula. Disakarida atau oligosakarida terdiri atas 2 unit gula. Pada kali ini saya menggunakan referensi yang disakarida, yaitu terdiri atas 2 unit gula. Yang ketiga, polisakarida terdiri atas lebih dari 10 unit gula. Selanjutnya, berdasarkan lokasi gugus C dan O, dibedakan menjadi 2, yaitu aldosa dan ketosa. Aldosa, gugus CO-nya berupa gugus aldehid, sedangkan ketosa, gugus CO-nya berupa gugus keton. Selanjutnya, klasifikasi berdasarkan jumlah atom C. Terdapat triosa, tetralosa, pentalosa, heksosa, heptosa, dan oktosa. Triosa terdiri dari 3 atom C, tetrosa terdiri dari 4 atom C, pentosa terdiri dari 5 atom C, heksosa terdiri dari 6 atom C, heptosa terdiri dari 7 atom C, dan oktosa terdiri dari 8 atom C. Selanjutnya, seperti yang sudah kita bahas bahwa karbohidrat itu digolongkan menjadi monosakarida, disakarida, atau oligosakarida, dan polisakarida. Contoh dari monosakarida yaitu heksosa dan pentosa. Yang tergolong dalam heksosa yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Sedangkan yang tergolong dalam pentosa yaitu ribosa, parabinosa, dan silosa. Selanjutnya, oligosakarida atau disakarida. Yang tergolong dalam disakarida yaitu sukrosa, maltosa, dan laktosa. Selanjutnya, polisakarida. Yang tergolong dalam polisakarida yaitu amilum,
dekstran, glikogen, dan selulosa. Berikut akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, monosakarida. Monosakarida merupakan karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis menjadi bentuk yang lebih sederhana lagi. Monosakarida diantaranya ada triosa, tetrosa, pentosa, dan heksosa. Kemudian, gugus yang menyertai ada aldosa dan ketosa. Nah, ini di tabel ini merupakan contoh dari monosakarida. Jika glukosa merupakan 6 atom C dan golongan aldosa. Jika eritrulosa tergolong dalam ketosa dan memiliki 4 atom C. Seperti itu cara membaca tabel tersebut. Selanjutnya, kita bahas satu persatu contoh dari monosakarida, yaitu glukosa. Glukosa bersumber dari buah-buahan, sayur-sayuran, madu, sirup jagung, dan tetesan tebu. Ini adalah rumus kimia dari glukosa. Ini ada struktur Fischer dan ini ada struktur Haber. Tahukah kamu darah manusia mengandung glukosa antara 70 sampai 100 mg setiap 100 ml darah. Nah, itu normalnya ya. Sedangkan penderita diabetes itu biasanya mengandung glukosa dalam darahnya sebesar 130 mg setiap 100 ml darah. Nah, ketika kita makan, maka dalam darah kita akan menambah glukosa. Namun jaraknya setelah 2 jam kita makan. Makanya dalam keadaan puasa seperti ini, kita harus mendahulukan minum yang manis-manis agar darah kita segera tersuplai glukosa. Tidak harus menunggu 2 jam setelah kita makan makanan besar seperti nasi. Fungsi glukosa tadi sudah pernah kita bahas, yaitu sebagai sumber energi sel. Nah, di alam, glukosa itu berasal dari karbon dioksida dan air dengan bantuan sinar matahari dan klorofil, atau yang biasa kita sebut dengan proses fotosintesis. Makanya kita harus bersyukur karena ada matahari setiap hari. Jika tidak terdapat matahari, maka tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis dan kita tidak akan memperoleh karbohidrat. Yang berikutnya yaitu fruktosa. Tahukah kamu sumber gula termanis adalah fruktosa yang berasal dari gula yang dikandung oleh buah dan madu. Oke, berikut adalah struktur atau rumus kimia dari fruktosa. Fruktosa merupakan sakarida atau monosakarida paling manis. Dia lebih manis dari glukosa dan sukrosa. Monosakarida selanjutnya yaitu galaktosa. Galaktosa ini merupakan gula yang kurang manis dan kurang bisa larut dalam air. Berikut adalah struktur dari galaktosa. Nah, biasanya galaktosa itu ditemukan pada susu atau tahu. Berikutnya kita akan bahas tentang disakarida,
Jadi, disakarida itu menghasilkan 2 molekul monosakarida, makanya disebut dengan disakarida. Nah, contoh dari disakarida yaitu sukrosa, laktosa, dan maltosa. Sukrosa sendiri itu terdiri dari 1 molekul glukosa dan 1 molekul fruktosa. Sedangkan laktosa terdiri dari 1 molekul galaktosa dan 1 molekul glukosa. Sedangkan maltosa terdiri dari 1 molekul glukosa dan 1 molekul glukosa lainnya. Kita akan bahas satu persatu, yaitu sukrosa. Sukrosa itu berasal dari tebu. Gula dalam kehidupan sehari-hari kita itu adalah sukrosa. Nah, jika sukrosa dihidrolisis, maka akan menghasilkan glukosa dan fruktosa. Jika kita mengkonsumsi gula dalam kehidupan sehari-hari, maka akan terjadi hidrolisis di dalam usus halus kita yang menghasilkan glukosa dan fruktosa. Glukosanya yang kita gunakan sebagai sumber energi. Berikut adalah struktur dari sukrosa. Selanjutnya adalah laktosa. Laktosa atau biasa kita sebut sebagai gula susu. Jadi, gula yang terdapat pada susu itu merupakan laktosa atau sebagian besar gula yang terkandung dalam susu itu merupakan laktosa. Meskipun sebagian terdapat galaktosa dan glukosanya ya. Karena laktosa itu merupakan hasil gabungan dari galaktosa dan glukosa. Jika laktosa dihidrolisis, maka akan menghasilkan galaktosa dan glukosa. Selanjutnya ada maltosa. Di bawah ini terdapat macam-macam bahan makanan yang mengandung maltosa. Contohnya ada gandum dan kecambah. Maltosa lebih manis dari laktosa. Dia memiliki sifat mereduksi. Berikut adalah contoh struktur dari maltosa. Maltosa terdiri dari 2 molekul glukosa. Nah, yang ketiga yaitu polisakarida. Polisakarida itu terdiri dari berbagai ikatan dari molekul monosakarida, jadi banyak monosakaridanya gitu. Nah, contoh dari polisakarida yaitu amilum. Amilum biasanya terdapat pada biji-bijian dan umbi-umbian seperti jagung, singkong, ubi, rambat, kentang, padi, dan lain sebagainya. Nah, amilum itu memiliki rantai monosakarida yang sangat panjang, sehingga disebut dengan poli atau banyak. Nah, berikut adalah struktur dari amilum dan amilopektin. Amilum atau amilosa terdiri dari 250 sampai 3000 unit glukosa. Panjang sekali ya. Nah, kalau amilopektin terdiri dari 1000 glukosa. Selanjutnya yaitu dextrin. Dextrin memiliki molekul yang lebih sederhana dibanding amilum. Dia mudah larut dalam air, serta menyerupai glikogen. Struktur dari dextrin bisa dilihat pada slide. Yang terakhir yaitu glikogen. Glikogen terdapat dalam hati dan otot. Hati merupakan tempat pembentukan glikogen dari glukosa. Apabila kadar glukosa dalam darah bertambah, sebagian diubah menjadi glikogen, sehingga kadar glukosa dalam darah normal kembali. Begitu pula sebaliknya. Karena kalau kebanyakan kadar glukosa dalam darah bisa menyebabkan penyakit, diabetes. Makanya untuk mengontrol
Supaya tidak terjadi penumpukan glukosa dalam darah, hati bertugas untuk mengubah glukosa menjadi glikogen. Selanjutnya, glikogen yang ada di dalam otot digunakan sebagai sumber energi untuk melakukan aktivitas. Jadi, cadangan glukosa yang diubah menjadi glikogen itu nantinya akan digunakan sebagai sumber energi. Nah, ini contoh dari makanan yang mengandung glikogen, yaitu rumput laut dan kerang. Atau lebih mudahnya kalian mengingat, glikogen itu biasa kita kenal dalam kehidupan sehari-hari, yaitu serat. Nah, serat itu sangat penting sekali dalam tubuh kita, jadi kita harus banyak mengkonsumsi serat. Selanjutnya, selulosa. 50% karbohidrat dari tumbuh-tumbuhan. Selulosa tidak dapat dicerna oleh tubuh manusia. Selulosa sebagai sumber serat. Nah, ini yang kita bahas tadi. Serat itu adalah selulosa. Jadi, makanan yang mengandung serat itu pasti mengandung selulosa. Nah, ini gambar selulosa dalam kulit atau batang pohon dari tumbuhan. Tabel di samping ini menunjukkan makanan yang mengandung serat. Oke, demikian pembahasan kita tentang biokimia karbohidrat. Ketemu pada materi berikutnya ya. Thank you, subscribe ya di bawah ini.